Pukul 3 sore, cahaya matahari menembus jendela kaca kantor, jatuh tepat di atas meja kerja Surya. Ruangan itu hening, hanya suara ketikan keyboard yang sesekali terdengar dari bilik sebelah. Surya, dengan kemeja birunya yang rapi, menunduk fokus pada layar, jemarinya lincah menari di atas tuts. Ia seorang pria pendiam, cenderung tak terlihat, namun selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Tiba-tiba, pintu kaca di ujung ruangan terbuka pelan. Bu Renata. Usianya sudah kepala 5, namun pesonanya tak luntur. Rambut coklatnya terurai indah, riasan tipis di wajahnya menonjolkan sepasang mata yang tajam, selalu menyimpan rahasia. Sore itu, ia mengenakan blus sutra berwarna merah marun yang menjuntai lembut di tubuhnya, memperlihatkan lekuk dada yang samar. Aroma parfumnya yang manis tapi memabukkan segera memenuhi ruangan, membuat Surya sedikit terkesiap. Surya, suara Bu Renata lembut, memanggilnya masuk. Ada nada yang lebih dalam dari biasanya. Surya segera berdiri, merapikan meja kerjanya yang memang sudah rapi. Ia melangkah menuju kantor Bu Renata, merasakan degup jantungnya sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang berbeda di udara. Begitu ia masuk, Bu Renata sudah duduk di kursinya, menyilangkan kaki. Senyumnya merekah, terlalu ramah untuk sekadar rekan kerja. "Duduk Surya," ujarnya, menunjuk kursi di depannya. "Pekerjaan kamu selalu memuaskan Surya," pujinya, suaranya seperti bisikan, selalu bisa diandalkan. Tangannya bergerak, meraih map di meja, tapi jemarinya menyentuh punggung tangan Surya sekilas. Hangat dan terasa lama, membuat Surya terdiam, kaget. Bu Renata pura-pura tak sadar. "Terima kasih Bu," jawab Surya, suaranya sedikit serak. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi mata Bu Renata menguncinya. "Saya ada perjalanan bisnis minggu depan ke Bali," katanya, matanya memicing. "Dan saya ingin kamu ikut. Peran kamu sangat penting di sana." Bu Renata melengkungkan senyum, matanya menjelajahi wajah Surya. "Ini kesempatan bagus untuk kamu." Surya mengangguk, masih mencoba mencerna. "Bali dengan Bu Renata?" "Kamu tahu," lanjut Bu Renata, kini suaranya lebih rendah. "Perjalanan seperti ini membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa saya percaya. Seseorang yang nyaman diajak bicara, di luar urusan pekerjaan." Ia bangkit dari kursi, melangkah mendekati meja tempat Surya duduk. Tangannya kini menyentuh bahu Surya, membelai pelan kerah kemejanya. "Kemeja ini sangat cocok dengan kamu Surya, wangi kamu juga menenangkan." Nafas Surya tertahan. Sentuhan itu, bisikan itu, terasa begitu dekat. Ia merasakan panas menjalar dari bahunya. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya terpaku. Bu Renata tersenyum kecil, tahu betul apa yang sedang terjadi dalam diri Surya. Tangannya bergerak turun, dari bahu ke lengan, lalu jemarinya berhenti di pergelangan tangan Surya, mengusapnya lembut. Sebuah sentuhan yang bukan lagi sekadar kebetulan. "Jadi, kamu siap?" tanya Bu Renata, suaranya hampir tak terdengar. Matanya yang gelap menatap tepat ke mata Surya penuh makna. "Siap untuk perjalanan yang akan sangat menarik?" Surya menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang harus ia jawab. Ada kegelisahan, tapi juga rasa penasaran yang memabukkan. Ia hanya bisa mengangguk, sebuah persetujuan tanpa kata yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, terminal keberangkatan Bandara Ahmad Yani, Semarang, terasa lebih ramai dari biasanya. Surya sudah tiba 1 jam sebelumnya, duduk gelisah di kursi tunggu, sesekali melirik jam tangannya. Ia mengenakan celana bahan gelap dan kemeja polos berwarna abu-abu, berusaha tampil serati dan senetral mungkin. Tepat pukul 8:15, Bu Renata muncul. Ia terlihat memesona dalam balutan setelan celana putih gading, dipadukan blus sifon berwarna senada yang transparan di beberapa bagian, memperlihatkan sedikit bayangan lingerie gelapnya. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya, menambah kesan misterius. Beberapa pasang mata di sekitar mereka melirik, sebagian kagum, sebagian lagi penasaran. Surya merasakan perutnya bergejolak. "Maaf membuatmu menunggu Surya," ujar Bu Renata, suaranya renyah, seraya membuka kacamata hitamnya dan tersenyum. Senyum itu sama seperti di kantor, terlalu ramah. "Kita langsung check-in saja."
Selama proses check-in, Bu Renata berdiri sangat dekat dengan Surya. Ia tidak sengaja menyentuh lengannya saat mengambil boarding pass atau punggung tangannya saat menunjuk layar informasi penerbangan. Sentuhan-sentuhan kecil yang terasa begitu lama meninggalkan jejak hangat yang mengusik. Surya berusaha tetap tenang, menjawab pertanyaan Bu Renata seprofesional mungkin, tapi ia bisa merasakan pipinya sedikit memanas. Di dalam pesawat, mereka duduk di kelas bisnis bersebelahan. Bu Renata segera menyandarkan punggungnya, memejamkan mata sejenak, lalu menoleh pada Surya. Sudah lama tidak bepergian jauh begini, biasanya sendirian. Suaranya terdengar letih, tapi ada nada manja di sana. Senang ada kamu yang menemani. Surya hanya mengangguk canggung. Ia mengambil majalah di saku kursi di depannya, mencoba menyibukkan diri. "Kamu suka membaca?" tanya Bu Renata, suaranya kembali seperti bisikan. Ia menarik kursinya sedikit lebih dekat ke arah Surya. "Saya lebih suka mendengar cerita. Bagaimana denganmu, Surya? Ceritakan tentang dirimu." Surya merasa sedikit terpojok. Ia jarang berbicara tentang dirinya, terutama dengan bos. "Tidak banyak, Bu," jawabnya singkat. "Panggil Renata saja saat kita di luar kantor," potong Bu Renata, tatapannya lekat. "Kita kan sedang dalam perjalanan khusus ini." Sebuah senyum menggoda tersungging di bibirnya. "Jadi Surya, ceritakan tentang apapun yang membuatmu senang, yang membuatmu sedih. Saya ingin tahu lebih banyak tentangmu." Surya merasakan hawa hangat menjalar di lehernya. Ia mencoba mencari topik lain. "Mungkin kita bisa bahas sedikit tentang jadwal di Bali, Bu, Renata?" Renata tertawa kecil. Tawa itu merdu, tapi juga sedikit mengintimidasi. "Ah, pekerjaan, itu nanti saja. Kita punya banyak waktu." Tangannya bergerak, meraih tangan Surya yang tergeletak di sandaran tangan antara mereka. Jemarinya yang ramping mengusap lembut punggung tangan Surya. Jemarinya naik perlahan ke pergelangan tangannya, membelai nadi yang berdenyut cepat. "Kenapa diam saja?" bisik Renata. Suaranya kini semakin pelan, seperti rahasia yang hanya untuk mereka berdua. Ia memajukan wajahnya sedikit, mendekati telinga Surya. Aroma parfumnya kini terasa memabukkan. Surya bisa merasakan nafas hangat Renata di kulitnya, dan itu membuatnya merinding, bukan karena dingin. Ia menutup matanya sesaat, mencoba menenangkan diri, tapi sensasi sentuhan itu terlalu kuat. Pesawat akhirnya mendarat dengan mulus di Denpasar. Udara Bali yang hangat dan lembab langsung menyapa begitu mereka keluar dari bandara. Sebuah mobil hitam sudah menunggu, siap membawa mereka ke Hotel Bintang 5 di kawasan Seminyak. Sepanjang perjalanan, Renata terus berbicara, tidak lagi soal pekerjaan, melainkan hal-hal ringan yang membuat Surya merasa nyaman, terlalu nyaman. Setibanya di hotel, mereka langsung diarahkan ke suite masing-masing. Surya terkejut melihat kamarnya. Sebuah ruangan luas dengan balkon menghadap langsung ke laut, tempat tidur king size dengan spray putih bersih, dan kamar mandi marmer mewah. Ia tidak menyangka perjalanan bisnis bisa semewah ini. "Istirahat dulu ya, Surya," suara Renata terdengar dari ponselnya. "Nanti jam 8 malam, kita makan malam di restoran hotel. Saya sudah reservasi." Ada jeda sejenak, pakai yang paling santai tapi tetap membuatmu terlihat menarik. Surya bisa mendengar nada geli di suara Renata sebelum sambungan terputus. Surya menghabiskan waktu dengan berendam air hangat, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Kata-kata Renata, sentuhan-sentuhan kecilnya, dan suasana mewah ini, semuanya terasa seperti jebakan manis. Pukul 8 kurang 5 menit, Surya sudah berdiri di lobi restoran. Ia memilih kemeja linen berwarna krem dan celana bahan chino gelap. Tak lama, Renata muncul. Ia mengenakan gaun malam berwarna hitam yang sederhana namun elegan, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Belahan dada gaun itu cukup rendah, memperlihatkan sebagian dadanya yang padat. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajahnya. Aroma parfumnya kali ini lebih pekat, lebih menggoda. Surya merasakan napasnya tertahan. "Sudah siap?" tanya
tanya Renata, senyumnya tipis, mata gelapnya menari-nari di wajah Surya, menjelajahi setiap sudut. Kamu terlihat sempurna. Surya bisa menduduk di meja yang posisinya cukup tersembunyi, di sudut dengan pemandangan laut malam yang indah. Cahaya lilin di atas meja menari-nari, menciptakan bayangan lembut di wajah Renata. Ia memesan sebotol wain merah mahal. Renata menuangkan segelas untuk Surya, lalu untuk dirinya sendiri. Malam ini indah ya, Renata mengangkat gelasnya. Untuk awal yang baru. Surya ikut mengangkat gelasnya, ragu-ragu. Untuk pekerjaan yang lancar Bu, Renata. Renata tersenyum, menyesap wainnya. Pekerjaan memang penting Surya, tapi kadang ada hal-hal lain yang lebih mendebarkan. Ia menatap Surya lekat, bibirnya sedikit basah oleh wain. Apa kamu setuju? Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap gelas wainnya. Perutnya terasa mulas, bercampur dengan desiran aneh yang menyenangkan. Kenapa diam? Renata mendekatkan wajahnya sedikit. Kamu tahu Surya, kamu itu orang yang tenang, pendiam. Itu menarik. Ada misteri di balik ketenanganmu. Tangannya terulur, menyentuh punggung tangan Surya di atas meja. Jemarinya yang dingin, membelai, mengusap dengan gerakan memutar. Saya suka itu. Panas menjalar dari tangan Surya, naik ke lengannya, memenuhi seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya berpacu. Ia tahu ini tidak benar. Ia seorang karyawan, dia adalah bosnya. Tapi sentuhan itu, tatapan mata itu, bisikan itu, begitu memabukkan. Kamu tegang sekali, bisik Renata. Suaranya kini hampir tanpa nada. Jemarinya yang tadi membelai tangan Surya, kini bergerak naik, menyentuh pergelangan tangannya, mengelus dengan ibu jarinya. Santai saja, kita di Bali, jauh dari kantor, jauh dari semua aturan. Surya merasakan bibirnya kering. Ia ingin menolak, tapi kata-kata tidak keluar. Ia hanya bisa menatap mata Renata, yang kini terlihat lebih dalam, lebih gelap. Bagaimana kalau kita lanjutkan obrolan ini di tempat yang lebih nyaman? Renata berkata pelan, senyum tipis di bibirnya. Tangannya yang masih memegang tangan Surya, meremasnya lembut. Kamar saya punya pemandangan laut yang lebih bagus. Surya menatapnya, bingung, pikirannya kosong. Ia merasakan tarikan yang kuat, tarikan yang tak bisa ia jelaskan. Renata bangkit, masih menggenggam tangannya. Surya ikut berdiri seperti boneka yang digerakkan. Mereka berjalan keluar dari restoran, melewati lobi, menuju lift. Di dalam lift yang sepi, Renata melepaskan genggaman tangannya, lalu memeluk lengan Surya, menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Kamu tidak keberatan kan Surya? Bisik Renata, suaranya serak. Ia mendongak menatap Surya, matanya berbinar di bawah cahaya remang lift. Untuk sedikit bersenang-senang, Surya hanya bisa mengangguk pelan, jantungnya bergemuruh. Pintu suite Renata terbuka, menampakkan ruangan yang bahkan lebih megah dari kamar Surya. Lampu-lampu redup menciptakan suasana remang, menonjolkan pemandangan laut malam yang luas dari jendela kaca. Surya melangkah masuk dengan canggung, merasakan keheningan di antara mereka yang kini begitu padat. Renata tidak langsung menutup pintu. Ia berjalan perlahan mendekati minibar, mengambil 2 gelas wain baru. Gerakannya anggun, setiap langkahnya terasa disengaja. Ia menuangkan wain merah ke dalam gelas, lalu berbalik menghadap Surya. Ada senyum kecil di bibirnya, senyum yang menyimpan 1000 rahasia. Kamu mau? Tanyanya, mengulurkan segelas wain pada Surya. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Surya mengangguk, mengambil gelas itu, jemarinya bersentuhan dengan jemari Renata, dan lagi-lagi kehangatan itu menjalari kulitnya. Ia meneguk sedikit wainnya, merasakan pahit manisnya di lidah. Duduklah Surya, kata Renata, menunjuk sofa empuk di sudut ruangan. Ia duduk di sebelahnya, jarak di antara mereka begitu dekat, membuat Surya merasa sesak. Renata menatapnya lekat. Kamu tahu Surya, sejak pertama kali saya melihatmu, saya tahu ada sesuatu yang berbeda darimu. Tangannya bergerak, menyentuh pipi Surya, membelai garis rahangnya. Sentuhan itu ringan, tapi begitu menggoda. Kamu punya ketenangan yang jarang dimiliki pria lain.
Surya menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Hembusan nafas Renata terasa hangat di wajahnya. "Apakah kamu merasa kesepian?" bisik Renata. Ibu jarinya kini mengusap bibir bawah Surya. Gerakan itu sangat pelan, sangat sensual. "Saya tahu rasanya. Terkadang kita butuh seseorang hanya untuk malam ini, untuk merasakan sedikit kehangatan." Renata memajukan wajahnya. Jarak di antara mereka semakin menipis. Surya bisa melihat setiap detail di mata Renata, pancaran nafsu yang tersembunyi. Aroma parfum Renata semakin kuat, memabukkan indera. Ia menunduk, mencoba menghindar. "Jangan lari, Surya," bisik Renata. Suaranya kini lebih memerintah, tapi tetap lembut. Jemarinya menarik dagu Surya, memaksanya untuk mendongak. Mata mereka bertemu. Di sana, di kedalaman mata Renata, Surya melihat kegelapan yang mengundang, janji kenikmatan yang belum pernah ia rasakan. Surya membatalkan semua batasan yang selama ini ia pegang, runtuh dalam sekejap. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi yang asing namun begitu memikat. Tangan Renata mulai bergerak, merayap masuk ke balik kemeja Surya, menyentuh kulit telanjang di punggungnya. Jari-jarinya dingin, tapi sentuhannya membakar. Sebuah erangan kecil lolos dari bibir Surya saat Renata mencium lehernya, meninggalkan jejak basah. "Kamu milikku malam ini, Surya," bisik Renata, suaranya serak karena gairah. Ia mendorong tubuh Surya hingga berbaring di sofa dengan dirinya menindih di atasnya. Gaun hitamnya sedikit tersingkap, memperlihatkan paha mulusnya. Surya tidak bisa lagi berpikir jernih. Semua indranya dipenuhi oleh Renata. Ia hanya bisa pasrah, membiarkan dirinya terseret lebih dalam ke dalam jebakan manis yang telah disiapkan Renata. Pagi menyingsing, memulas langit Bali dengan semburat oranye dan merah muda. Surya terbangun di ranjang mewah suite Renata. Spray sutra terasa dingin di kulitnya. Rasa pusing samar menyerang bukan karena sisa alkohol, melainkan karena gejolak emosi semalam. Di sebelahnya, Renata masih terlelap. Rambut coklatnya tersebar di bantal, napasnya teratur. Ia terlihat begitu damai, kontras dengan badai di hati Surya. Surya perlahan bangkit, bergerak hati-hati agar tidak membangunkan Renata. Ia menemukan pakaiannya tergeletak di lantai, berantakan. Dengan gerakan kaku, ia mengenakan kembali kemejanya yang kusut. Memori semalam berputar di benaknya, potongan-potongan adegan yang terasa seperti mimpi namun nyata. Sentuhan itu, ciuman itu, bisikan-bisikan yang merasuki. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi di balik itu ada juga desiran aneh, sebuah gairah yang baru ia sadari keberadaannya. Ia menyelinap keluar dari kamar Renata, kembali ke kamar Renata. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya. Mata bengkak, rambut sedikit berantakan. Ini bukan dirinya, bukan Surya yang tenang, yang selalu berhati-hati. Sarapan di restoran hotel terasa canggung. Renata sudah duduk di sana, terlihat segar dan tanpa celah, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Ia tersenyum padanya, senyum yang menyimpan rahasia, senyum yang mengikat. "Tidur nyenyak, Surya?" tanyanya, suaranya ceria. Ada kilatan nakal di matanya saat ia menyeruput kopi. Surya hanya mengangguk, nyaris tidak bisa menelan roti panggangnya. Sepanjang hari, mereka menghadiri pertemuan bisnis. Renata profesional, fokus, seolah tidak pernah ada malam yang panas itu. Surya mencoba melakukan hal yang sama, tapi pikirannya terus melayang. Ia mencuri pandang pada Renata, melihat bagaimana wanita itu memimpin rapat dengan karismanya, bagaimana ia tertawa dengan klien. Dan setiap kali mata mereka bertemu, ada percikan, sebuah pengertian yang hanya mereka berdua pahami. Malam harinya, setelah pertemuan terakhir, Renata menatap Surya di lobi hotel. "Bagaimana kalau kita ulangi saja kesenangan semalam?" bisiknya. Tangannya menyentuh lengan Surya, membelai pelan. "Anggap saja bonus dari pekerjaan yang sukses."
Surya merasakan lututnya lemas. Ia ingin menolak, ia tahu harus menolak. Tapi sentuhan Renata, bisikannya, janji kenikmatan yang sudah ia rasakan terlalu kuat. Ada sesuatu yang menariknya, sebuah rasa penasaran untuk merasakan lagi apa yang ia alami semalam. Ia menelan ludah, melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan. "Renata," desis Surya, mencoba mencari kata-kata. Sat-sat, Renata meletakkan jari telunjuknya di bibir Surya, menghentikan ucapannya. Tidak perlu bicara, cukup rasakan saja. Dan seperti boneka yang digerakkan, Surya mengangguk. Ia tidak tahu apa yang lebih ia rasakan, rasa bersalah yang menggerogoti atau hasrat baru yang membakar. Yang jelas, ia tidak bisa menolak. Ia terjerat. Beberapa bulan berlalu, pola itu terus berulang. Perjalanan bisnis keluar kota menjadi ajang bagi Renata dan Surya untuk melanjutkan hubungan terlarang. Di Jakarta, mereka menjaga jarak profesional. Tapi begitu mereka berada di tempat lain, Renata akan menggoda dan Surya akan menyerah. Surya mendapati dirinya menantikan perjalanan-perjalanan itu. Ia mulai mencari alasan agar bisa menemani Renata. Rasa bersalah masih ada, samar-samar, tapi kini tertutup oleh sensasi gairah dan kebergantungan. Renata memberinya perhatian yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya, sebuah keintiman yang memabukkan. Ia seperti candu dan Surya sudah ketagihan. Suatu sore, Surya sedang menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Pintu kantor Renata terbuka. "Surya, bisa masuk sebentar?" Nada suaranya biasa saja, tapi ada senyum tipis yang hanya bisa dilihat oleh Surya. Senyum yang menjanjikan lebih dari sekedar pekerjaan. Surya merasakan jantungnya berdebar. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju kantor Renata, tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan anehnya, ia menikmatinya. Waktu berlalu, mengubah hubungan terlarang antara Renata dan Surya menjadi sebuah rutinitas yang adiktif. Setiap panggilan perjalanan bisnis, setiap tatapan Renata yang lebih lama dari biasanya menjadi sinyal bagi Surya. Ia tak lagi melawan, bahkan cenderung menantikannya. Rasa bersalah yang dulu menusuk kini samar, tergantikan oleh sensasi ketagihan yang menguasai. Kantor menjadi panggung depan, tempat mereka memainkan peran bos dan karyawan yang profesional. Namun, jauh dari sana, di hotel-hotel mewah di kota-kota yang berbeda, batas-batas itu lenyap. Suatu malam, di sebuah hotel di Yogyakarta, setelah seharian penuh pertemuan, mereka kembali ke suite Renata. Surya merasa lelah, tapi gairah yang sudah dikenalnya kini mulai membakar. Renata menuangkan 2 gelas wine dan kali ini Surya mengambilnya tanpa ragu. Ia menatap Renata, bibirnya sedikit tersenyum. "Capek?" tanya Renata, suaranya lembut, namun matanya memancarkan cahaya yang familiar. Ia mendekati Surya, jemarinya membelai kerah kemeja Surya yang sudah sedikit longgar. Atau sudah siap untuk relaksasi? Surya tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya, menyentuh pinggang Renata, menariknya mendekat. Renata tersenyum puas, melingkarkan lengannya di leher Surya. Ciuman mereka kali ini tak lagi ragu, melainkan penuh hasrat yang membara. Ciuman yang telah mereka pelajari dan nikmati bersama. Renata mendorong Surya perlahan ke arah tempat tidur. Gaun tidurnya yang tipis melilit tubuhnya saat ia bergerak. Surya bisa merasakan setiap sentuhan, setiap desahan. Ia terperangkap dalam jaring kenikmatan yang diciptakan Renata, sebuah jurang yang semakin dalam dan ia tak punya keinginan untuk keluar. Pagi hari, Renata terbangun lebih dulu. Ia memandangi Surya yang masih terlelap di sampingnya, senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia tahu ia telah memegang kendali penuh atas pria ini. Surya, yang dulu pendiam dan kaku, kini telah menjadi budak hasratnya. Renata bangkit perlahan, mengambil jubah mandinya, lalu pergi ke kamar mandi. Surya terbangun tak lama kemudian. Ia meraih ponselnya, melihat beberapa notifikasi dari kantor, lalu mengabaikannya. Yang ia cari adalah pesan dari Renata. Dan benar saja, sebuah pesan singkat masuk. "Tunggu aku, ada sarapan spesial." Surya tersenyum. Ia tahu hubungan ini mungkin salah di mata dunia, tapi ia tak peduli.
ia ketagihan. Kehangatan yang Renata berikan, gairah yang Renata bangkitkan adalah sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Ia kini berada di titik di mana ia rela melakukan apa saja untuk terus merasakan sensasi itu. Ia bangkit dari tempat tidur menuju jendela. Kota Yogyakarta terbentang di bawahnya dan ia merasa seolah ia adalah penguasa dunia, dengan Renata di sisinya. Ia melihat pantulan dirinya di jendela, samar, bersama pantulan Bu Renata yang kini sudah keluar dari kamar mandi, tersenyum padanya. Sebuah senyum yang menjanjikan lebih banyak malam, lebih banyak godaan, dan lebih banyak kenikmatan. Surya tahu ia telah jatuh terlalu dalam, dan ia menikmati setiap detiknya.